Bagaimana pandangan Kristen tentang korupsi? Korupsi merupakan pelanggaran hukum Allah. Korupsi adalah dosa karena melanggar hukum Allah. Contohnya di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 berkata, jangan mencuri. Korupsi adalah bagian dari praktek mencuri. Di Keluaran pasal yang ke-20 ayat 17 juga berkata, jangan mengingini milik sesamamu. Karena korupsi selalu didasari dengan ketamaan dan mengingini yang bukan menjadi haknya. Di dalam pandangan Kristen juga korupsi adalah merusak gambar dan kemuliaan Allah. Karena manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dengan berlaku jujur dan adil. Korupsi adalah pengingkaran jati diri manusia. Bagaimana peran strategis gereja dalam melawan korupsi? Yang pertama adalah peran edukasi atau peran pendidikan dalam pengajaran gereja, bisa dalam bentuk khotbah, seminar, pendalaman Alkitab yang dilakukan secara rutin untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, dan hidup sederhana. Juga bisa melalui pendidikan agama Kristen, ya, dengan mendidik anak dan remaja sejak dini tentang bahaya korupsi dan pentingnya anti suap, anti gratifikasi, dan kejujuran. Juga gereja atau pemimpin gereja bisa menjadi teladan dalam kepemimpinan sehingga bisa menjadi contoh bagi jemaat maupun generasi muda untuk berlaku jujur, untuk mencegah terjadinya korupsi baik dalam pemerintahan atau di tempat kerja masing-masing. Gereja juga bisa berperan dalam peran suara kenabian, yaitu menyuarakan keprihatinan terhadap praktek korupsi, menegur ketidakadilan, dan mendorong pemerintah untuk bekerja lebih transparan. Contohnya dengan mengeluarkan pernyataan atau sikap pada pemerintah melalui jalur yang benar. Berikutnya, gereja juga bisa membangun komunitas yang berintegritas, yaitu dengan pola hidup sederhana, dengan cara mendorong jemaat untuk menerapkan pola hidup yang tidak didorong oleh ketamaan atau gengsi. Gereja juga bisa menjadi agen perubahan, mendorong jemaat untuk menjadi pelapor yang berani dan menjadi contoh integritas di tempat kerja masing-masing. Melawan korupsi bukan hanya tugas gereja sebagai institusi, tetapi tugas setiap individu atau jemaat dengan cara tidak menyuap atau menerima suap atau pelicin. Di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, jangan menerima suap. Gereja juga bisa mengajarkan ke jemaat untuk bersikap jujur dalam pelaporan keuangan, baik pribadi atau kantor di tempat kerja. Di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12, milikilah cara hidup yang benar, yang baik di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Gereja juga bisa mengajarkan kepada jemaat untuk hidup sederhana sesuai kemampuan. Di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6-10. Kehidupan beribadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Gereja adalah tiang kebenaran di 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Korupsi adalah musuh kebenaran dan keadilan. Mari kita jadikan gereja sebagai tempat pembentukan karakter yang takut akan Tuhan, di mana